Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Ordelia dengan NIM 240425153. Pada matkul ekonomi publik ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep dasar ekonomi. Konsep yang pertama, konsep ekonomi. Ekonomi sebagai ilmu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nemos yang artinya pengaturan rumah tangga. Ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan ilmu yang mempelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut para ahli, yang pertama Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Lalu ada G.L. May Jr., ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia ke arah kemakmuran. Yang ketiga ada Aristoteles, ilmu ekonomi merupakan suatu cabang yang dapat digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk tidak untuk ditukarkan dengan barang. Nah, macam-macam ilmu ekonomi. Yang pertama itu ada ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif merupakan studi yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan fakta-fakta ekonomi. Dalam menggambarkan dan menguraikan fakta tersebut, harus fakta yang sebenarnya tidak boleh ditambah atau dikurangi. Jika fakta yang dikemukakan merupakan fakta yang dibuat-buat, maka keputusan yang dikeluarkan atas pertimbangan fakta tersebut menjadi tidak tepat atau tidak mengenai sasarannya. Yang kedua, teori ekonomi digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Ilmu ekonomi secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ekonomi mikro dan makro. Apa itu ekonomi mikro? Yaitu mempelajari ilmu ekonomi dalam ruang lingkup yang lebih kecil seperti skala perusahaan, tata cara pembukuan perusahaan, dan sebagainya. Nah, sedangkan ekonomi makro mempelajari ilmu ekonomi dalam ruang lingkup yang luas karena dianalisis secara luas, agregat, seperti berkaitan dengan pendapatan nasional, APBN, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan dalam praktiknya menerapkan teori-teori ekonomi untuk memecahkan permasalahan ekonomi tertentu. Lalu penerapan pada bidang-bidang khusus menimbulkan cabang-cabang ilmu ekonomi, seperti ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi dan manajemen perusahaan, ekonomi internasional, dan ekonomi pertanian. Perbandingan dasar pemikiran ekonomi antara klasik dan Keynes. Eh, yang klasik tidak perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Cara mengatasi pengangguran adalah dengan mengurangi tingkat upah. Pemerintah memiliki peran minimal dalam perekonomian berfokus pada tujuan jangka panjang. Pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan faktor produksi dengan menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan Keynes perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Cara mengurangi pengangguran adalah dengan memperbanyak investasi. Pemerintah memiliki peran besar dalam perekonomian, berfokus pada tujuan jangka pendek. Pendapatan nasional faktor produksi yang tersedia tetapi oleh pengeluaran agregat. Yang kedua, kegiatan ekonomi produksi. Produksi diartikan sebagai kegiatan menghasilkan satu barang maupun jasa. Produksi memiliki tujuan seperti meningkatkan barang atau jasa, menghasilkan nilai guna barang maupun jasa, dan lain-lain. Kegiatan menambah manfaat barang produksi dibedakan menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Distribusi merupakan suatu kegiatan pemasaran yang digunakan untuk mempermudah serta memperlancar pengiriman barang dari produsen hingga konsumen, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan baik dari segi jenis, jumlah, harga, lokasi, serta waktu yang dibutuhkan. Distribusi terbagi menjadi dua, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung yaitu penyaluran barang atau jasa langsung dari produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung, penyaluran barang atau jasa melalui satu atau beberapa perantara seperti agen, grosir, atau pengecer sebelum sampai ke konsumen akhir. Konsumsi, kegiatan konsumsi merupakan kegiatan di mana seseorang memakai serta menggunakan suatu produk barang maupun jasa yang telah diproduksi maupun dibuat dari produsen. Berdasarkan tujuannya, konsumsi dibagi menjadi dua, yaitu konsumsi produktif dan konsumtif, atau akhir. Produktif adalah konsumsi dengan bertujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa lain, sedangkan konsumsi konsumtif, atau akhir, yaitu konsumsi yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, kesimpulan dari presentasi tentang materi ini adalah ekonomi sebagai ilmu mempelajari cara pengelolaan sumber daya yang terbatas oleh rumah tangga atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ilmu ekonomi terbagi menjadi ekonomi mikro yang fokus pada skala kecil seperti perusahaan, dan ekonomi makro yang mempelajari aspek ekonomi secara luas seperti pendapatan nasional, ekonomi terapan, mengaplikasikan teori ekonomi untuk memecahkan masalah praktis di berbagai bidang. Dalam pemikiran ekonomi, terdapat perbedaan antara aliran klasik yang menekankan peran minimal pemerintah dan aliran Keynes yang mendukung campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi.
Proses ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif. Ini adalah daftar pusaka dari materi-materi yang saya dapatkan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai materi ini. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.